Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul pengenalan dan dasar-dasar Word pada Windows. Sebelum mulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agung Pancanugraha, kedua ada Anggita Tusolihah Gusma, yang ketiga ada Bakas Fahri Mahardika, yang keempat ada Siti Halimah Alvira, dan yang terakhir ada saya sendiri, Viola Kurnia Santi. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada Microsoft for Windows sebagai generasi baru dari pengolah kata. Yang kedua, memulai dengan Word. Dan yang ketiga ada jendela aplikasi Word dan fungsinya. Microsoft Word of Windows sebagai generasi baru pengolah kata. Microsoft Word adalah aplikasi software pengolah kata atau word processing yang digunakan untuk membantu pengguna user menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, dan sebagainya. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada dunia di tanggal 25 Oktober 1983. Waktu itu, nama yang dimiliki bukanlah Microsoft Word, melainkan Multi-Tool Word. Di awal perilisannya, Multi-Tool Word hanya bisa digunakan untuk sistem Xenix karena waktu itu belum ada Microsoft Windows. Next. Memulai dengan Microsoft Word. Baik Windows 7 maupun Windows 8, mereka sama-sama menggunakan shortcut, yaitu sebuah icon yang menuju ke file secara langsung dan membukanya. Beberapa shortcut menuju ke program, dan beberapa lainnya menuju ke dokumen. Di Windows 7, shortcut ke program biasanya ada di Start menu, tapi Anda juga bisa menempatkan di desktop. Di Windows 8, Anda harus mencari titel untuk setiap program Microsoft Office di Start Screen, dan Anda juga bisa membuat shortcut menuju program tersebut di desktop atau taskbar desktop. Yang pertama, klik tombol Start yang ada pada pojok kiri bawah tampilan desktop. Saat Start menu terbuka, kita akan melihat semua yang telah terinstall. Aplikasi tersebut urut berdasarkan abjad. Yang kedua, scroll ke bawah dan cari aplikasi Word untuk penggunaan MS Word 2019. Sedangkan untuk penggunaan versi yang lebih lama, cari menu Microsoft Office. Yang ketiga, klik aplikasi Word untuk penggunaan Word 2019. Bagi pengguna versi 2016, klik Word 2016. Sedangkan untuk versi Word 2007, 2010, dan 2013, silahkan menyesuaikan dengan nama aplikasinya. Yang keempat, tunggu hingga program aplikasi tampil. Saat sudah tampil, maka software siap digunakan. Yang ketiga, jendela aplikasi Word dan fungsinya. Tampilan utama Microsoft Word. Berikut adalah tampilan utama Microsoft Word. Yang pertama ada Workspace atau lembar kerja. Workspace adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan di-print. Yang kedua ada Ribbon. Bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Yang ketiga ada Quick Access Toolbar. Yang keempat ada Title Bar, yaitu bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Yang kelima ada kontrol jendela atau window management. Yang keenam ada tab management. Yang ketujuh ada scroll bar yang terdapat dua jenis, yaitu horizontal scroll bar dan vertical scroll bar. Yang kedelapan ada ruler. Terdapat dua ruler, yaitu horizontal ruler dan vertical ruler. Yang sembilan ada status bar yang berfungsi untuk
menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Yang ke-10, ada page setup yang merupakan fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan kerja. 11, ada account and share, dan yang terakhir ada text cursor. Selanjutnya ada tab file. Menu file merupakan menu yang berisi tombol perintah manajemen file. Menu file berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman, hingga menutup suatu dokumen yang yang terdapat dalam menu file. Next. Berikut tampilan dari menu file. Next. Selanjutnya ada tab Home. Menu Home yaitu menu yang berisi tombol perintah, dasar pengeditan dokumen seperti font, margin, perataan, dan lainnya. Fungsi dari menu Home pada Microsoft Word yaitu, pertama ada clipboard untuk mengolah papan klip, seperti menyalin, memindahkan teks atau objek lalu menempelkannya ke dalam dokumen Word. Kedua, ada font untuk mengatur huruf atau teks, seperti jenis tulisan, ukuran, warna, ketebalan, miring, dan garis bawah. Ketiga, ada paragraf untuk mengatur paragraf, meliputi perataan paragraf, warna, penggunaan nomor, dan bullet. Keempat, ada styles untuk mengatur gaya teks seperti format penulisan judul, heading, atau kutipan. Yang kelima, ada editing untuk melakukan penyuntingan dokumen, meliputi menyeleksi kalimat, mencari kata, dan mengubah kata secara otomatis dengan fitur replace. Next. Tab Insert. Fungsi utama menu Insert pada Microsoft Word adalah menyisipkan tabel, gambar, link, text box, menambahkan header dan footer, memasukkan rumus maupun simbol. Next. Menu Insert terdiri dari 10 grup, yaitu Page, Table, Illustration, Add-ins, Media, Links, Comment, Header and Footer, Teks, serta simbol. Dalam setiap grupnya terdiri atas beberapa perintah atau icon yang memiliki fungsi berbeda. Selanjutnya ada tab Draw. Next. Tab menu Draw pada Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen bergambar maupun ilustrasi buku. Next. Tab Design. Menu Desain adalah menu utama pada Microsoft Word yang fungsi umumnya untuk mengatur format atau tampilan atau tema Word yang dari grup dokumen formatting. Kegunaan lainnya yaitu mengubah desain tema, mengganti warna, mengatur font atau teks, spasi antar baris, dan efek, serta mengatur background halaman yang meliputi menambahkan watermark, mengatur warna kertas, dan membuat bingkai halaman. Selanjutnya ada tab Layout. Tab menu Layout mempunyai 3 fungsi utama, yaitu mengatur halaman, mengatur jarak paragraf, dan menata posisi objek berupa gambar atau shape atau grafik pada teks. Selanjutnya ada tab Reference. Tab Reference berfungsi melakukan pengaturan berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan pada saat penulisan buku. Tab Reference itu terdapat 7 grup. Yang pertama ada Table of Contents yang fungsinya untuk membuat daftar isi. Yang kedua ada Footnote, berfungsi untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen. Yang ketiga ada Research, berfungsi untuk mencari definisi, gambar, dan informasi lain dari teks yang diseleksi dari internet. Yang keempat ada Citation dan Bibliografi, berfungsi untuk membuat kutipan, sumber, dan bibliografi yang terdapat dalam dokumen. Yang kelima ada Caption, berfungsi untuk membuat format judul dan subjudul.
Yang keenam ada indeks untuk membuat petunjuk atau indeks dokumen. Yang terakhir ada table of authorities berfungsi untuk membuat tabel otoritas. Next. Tab Mailings. Menu Mailings merupakan menu yang berisi tombol perintah guna melakukan manajemen email dan suara. Menu Mailings terdiri atas 5 grup, yaitu Create, Start Mail Merge, Write and Insert Field, Preview Result, dan Finish. Next. Create berfungsi untuk membuat dan menentukan ukuran serta desain surat yang akan dibuat, beserta format di dalamnya seperti alamat pengiriman dan label. Yang kedua, Start Mail Merge untuk membuat surat secara massal atau dengan banyak penerima menggunakan data yang berasal dari file Excel. Yang ketiga, Write and Insert Field untuk menulis, menyunting, dan memeriksa pos surat sebelum dikirimin. Preview Result untuk meninjau atau memeriksa surat yang telah dibuat sebelum dikirim agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Terakhir ada Finish and Merge untuk mengakhiri pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen tersebut. Next. Selanjutnya ada tab Review. Menu Review merupakan menu yang berisi perintah terkait auditing dan review tulisan, seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Tab menu Review terdiri dari 10 grup, yaitu Proofing, Accessibility, Language, Comment, Tracking, Change, Compare, Protect, Ink, and OneNote. Next. Selanjutnya ada tab View. Menu View merupakan menu yang berisi perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word, seperti menyembunyikan dan menampilkan navigation pane dan lainnya. Tab View terdiri atas Views, Show, Zoom, Window, dan Macros. Next. Fungsi Group Views yang pertama Read Note berfungsi untuk mengubah tampilan ke mode baca. Print Layout berfungsi untuk melihat hasil kerja yang telah dikerjakan. Web Layout berfungsi untuk melihat hasil kerja dengan tampilan web. Outline berfungsi untuk menampilkan dokumen sesuai dengan urutan. Dan Draft berfungsi untuk melihat dokumen sebagai draft agar bisa mengedit lebih cepat. Next. Terakhir ada tab Help. Menu Help pada Microsoft Word adalah fitur bantuan yang disediakan oleh Office, meliputi informasi kontak, umpan balik, dan pembelajaran online. Setidaknya terdapat 4 ikon dalam menu Help dan Microsoft Word, antara lain Help, Contact Support, Feedback, dan Show Training. Next. Berikut adalah daftar pustaka. Next. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.